mengenali diri. Ternyata kuncinya dari awal ada di sini. Tanpa adanya pemahaman terhadap siapa aku, siapa kita, tidak akan ada perjuangan yang sejati. Kamu memperjuangkan apa kalau kamu tidak kenal siapa dirimu? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, sekarang kita lihat caranya bagaimana. Dimulailah nanti proyek besarnya yang kedua. Setelah banking education ngomong tentang conscientization. Proyek penyadaran. Ya. Atau conscientizasao. Ini bahasa Portugisnya. Atau bahasa Inggrisnya consciousness raising dan critical consciousness. Jadi membangkitkan kesadaran atau bangkitnya kesadaran dan critical consciousness. Critical consciousness itu kesadaran kritis. Nanti katanya Freire ada 3 level kesadaran yang utama. Yang pertama kesadaran magis, yang kedua nanti ada kesadaran naif, yang ketiga ada kesadaran kritis. Ada prakesadaran, nanti prakesadaran disebut kesadaran intransitif. Kesadaran intransitif itu sebenarnya prakesadaran magis. Kalau di kesadaran intransitif itu ya sebenarnya orangnya belum sadar. Yang dipikir masih kebutuhan materi. Yang penting bisa makan, yang penting bisa punya rumah, yang penting bisa. Kalau ini masih belum sadar sebenarnya. Harus disadarkan dulu. Ya meskipun nanti ada level-levelnya kesadaran itu. Jangan sampai kita ada di level paling bawah. Kalau kalian hari ini misinya, misi hidupmu hanya, Pak saya tidak mikir macam-macam, yang penting setelah lulus kerja, setelah kerja kawin, setelah itu punya anak, beres Pak, wis tidak neko-neko. Itu kalian belum sadar berarti. Mikirnya hanya yang itu. Hidupmu hanya jadi mesin pemenuh kebutuhan fisik. Itu kan fisik semua. Kamu itu tertindas, enggak apa-apa Pak, saya tertindas, yang penting anak saya besok jangan. Terus anakmu besok juga gitu, saya sengsara juga enggak apa-apa. Yang penting anakku jangan. Loh, semua nunggu anaknya yang bahagia, akhirnya tertindas semua sampai cucu dan cicitnya. Kamu harus berjuang. Sadari posisimu. Jangan hanya menuntut terpenuhinya kebutuhan fisik. Kalau sekedar terpenuhi kebutuhan fisik, nanti kamu mudah diperalat orang. Tujuanmu rebutan ngelamar PNS itu kan kebanyakan masa depan fisik, kebutuhan fisiknya. Ya ndak salah, cuma masih kurang banyak. Masih kurang banyak. Itu targetmu jangan cuma itu. Ya daftar ndak apa-apa, cuma kalau hanya target materi ya, apalagi karena takut besok miskin, itu kamu sedang melecehkan Tuhan. Nah ya, kamu berarti tidak percaya kalau di luar perjuanganmu masih banyak jalan. Nah, yang materi tadi naik kelas sedikit ya. Naik kelas kesadaran lebih tinggi sedikit, namanya kesadaran magis. Ini juga masih belum. Kesadaran magis itu kesadaran apa? Biasanya pakai argumen alamiah. Yo sudah takdirnya Tuhan Pak, hidup kita ini. Saya ditakdirkan jadi orang miskin, berarti saya ujian bagi orang kaya. Mereka harus ngasih sumbangan ke saya. Misalnya, itu argumen-argumen kalau bahasanya Freire, mitos inferioritas alamiah.
punya pandangan bahwa setiap orang sudah ada takdirnya masing-masing. Cirinya fatalistik. Ini yang membuat orang terus bisu. Tidak mungkin ada protes, tidak mungkin ada kritik, apalagi pemberontakan terhadap situasi yang menindas. Namanya kesadaran magis. Ya sudahlah, memang takdirnya begitu, mau diapakan lagi. Ya sudahlah, maunya Allah begitu, mau apa lagi. Nah, jadi kesadaran ini kesadaran yang fatalistik. Katanya Freire, mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu, tapi yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah. Mereka ini kayak robot. Biasanya begitu ya begitu, Pak. Sudah alaminya begitu ya. Kayak tadi kita ini orang kecil, kita ini tidak tahu apa-apa. Sikap fatalis inilah nanti yang dimakan oleh para penindas. Dibiarkan orang tidak sadar terus, biar aja tidak apa-apa. Apalagi kalau kita masih kesadaran intransitif tadi yang sebelumnya, pokoknya dikasih makan. Kalau nuntut gajinya dinaikkan dikit tidak apa-apa. Yang penting mereka enggak. Jadi kesadarannya masih kesadaran magis terus dimanfaatkan oleh para penindas. Sehingga mereka tidak berkembang. Jadi yang pertama kesadaran ini. Tapi ini sudah naik kelas sedikit dibandingkan yang hanya ngurusi yang fisik-fisik, yang perut dan lain sebagainya tadi. Dia sudah sadar, cuma kesadarannya kesadaran fatalistik. Kesadaran semuanya Tuhan. Kalau kamu gagal ya memang Tuhan menghendaki saya gagal. Kalau kamu tidak lulus-lulus ya takdirnya Allah begitu, kan kita harus ridho, Pak. Kalau kamu tidak, apalagi segala rencanamu gagal terus kamu pasrah saja, ya Allah memang menghendaki saya gagal, Pak. Tidak apa-apa. Disuruh berjuang tidak mau, ngapain berjuang capek-capek. Kalau takdirnya Allah kita sukses ya sukses. Nah ini kesadarannya masih kesadaran magis. Jadi kesadaran level paling bawah, tidak akan ada perubahan. Kalau kesadaran kita masih kesadaran magis. Banyak orang tanya ke saya, lupa tapi hidup itu kan memang semua ditentukan oleh Allah. Ya, kalau melihatnya dari sisi Allah. Kalau melihatnya dari sisi manusia ya kita ini disuruh berusaha. Kalau dari sisi Allah modenya memang Jabariyah, Allah tahu semua, merancang semua. Cuma kan pengetahuannya Allah, rancangannya Allah, yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Untuk posisi kita disuruh berusaha, disuruh ikhtiar. Saya sering mengilustrasikan antara sunnatullah sama kudratullah. Secara sunnatullah ini yang harus kita pedomani. Hidup ada rumusnya. Kalau kamu malas ya gagal. Kalau kamu diam saja ya situasi tidak berubah. Ini kan sunnatullah. Pedoman kita harus ini. Bahwa Allah punya rancangan, ya pasti. Tapi kan kita tidak tahu rancangannya. Tugas kita berjuang semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Baru itu urusannya Allah. Jadi kesadaran magis ini dibalik, yang Jabariyah tadi dibawa ke dunia. Akhirnya pasrah. Alah Pak, kalau jodoh nanti ya datang sendiri. Kalau kamu diam aja ya tidak datang. Harus dikejar, harus dicari, diusahakan. Naik kelas sedikit ada kesadaran naif. Kesadaran naif ini sudah tidak kayak fatalistik tadi. Sudah paham ada masalah. Sudah sadar bahwa situasinya menindas. Cuma mereka pengetahuannya masih belum memadai. Situasinya belum memungkinkan mereka untuk berjuang secara mandiri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak berjuang. Yang dilakukan apa? Menceritakan masa lalu, memperdebatkan persoalan, apalagi yang di situ, berpolemik, emosi yang maju. Itu kan sekarang banyak. Kenapa misalnya kasus Islam kok secara ilmiah kita kalah sama Barat?
Terus kita jawabnya, tenang aja, dulu kita sudah jaya di abad tengah. Lah ya abad tengah. Sekarang kan kita kalah. Kesadaran semacam ini namanya kesadaran naif. Kalau ngerti kalah, yo ayo kita berjuang biar besok bisa jaya. Tapi kan kebalik, kamu lihat ke masa lalu. Ya akhirnya tidak berjuang, kamu cuma membanggakan masa lalu. Atau seneng debat. Debat terus, ono apa-apa debat. Hal paling kecil sampai paling besar diperdebatkan, tapi tidak ada actionnya. Semua masalah di sekeliling dibahas, mulai Al-Fatihah lah, mulai apa. Kok seneng debat gitu loh. Tidak produktif. Lakukan segala hal itu kan yang maslahat, manfaat, barokah. Debat kalau menurut Freire beda sama dialog. Kalau dialog itu produktif. Ada hal baru ditemukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau debat itu cuma nyari menang kalah. Jadi yang kalah terus gengsinya lebih tinggi. Yang menang gengsinya lebih tinggi, yang kalah gengsinya jatuh. Jadi kesadaran ini namanya kesadaran naif. Sadar ada persoalan, tapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan, akhirnya lari ke hal-hal yang lain. Yang tidak signifikan. Ini namanya orang naif. Gitu loh. Saya tidak lulus sampai semester 14, tidak apa-apa Pak, yang penting punya pacar cakep. Ya kan? Problemnya tidak lulus, tapi terus karena dia lemah di situ terus ganti fokus urusannya pacar. Itu namanya kesadaran naif. Gitu loh. Jadi yang kedua ini sudah naik kelas sedikit. Kalau yang pertama sadar ada masalah tapi pasrah saja. Terus yang kedua ini sadar ada masalah tapi merasa tidak bisa menyelesaikan, terus menggeser fokus. Namanya orang yang naif. Kadang-kadang kalau ada masalah dia nyari kambing hitam. Menimpakan masalah pada individu-individu. Gara-gara dia ini. Gara-gara orang itu ngomong gini, sekarang bencana datang. Yang disalahkan individu-individu. Yang diomongkan tidak solutif. Jadi dia sadar ada masalah, tapi yang dilakukan kadang-kadang malah nambah masalah baru. Ini kesadaran naif. Berhadapan dengan orang kayak gini bikin capek. Masalahnya tidak selesai, sekarang nambah masalah baru. Ini namanya orang di level kesadaran naif. Yang diinginkan oleh Paulo Freire yang ketiga ini loh. Kesadaran kritis. Sadar ada masalah, mampu mencari solusi dan mau memperjuangkannya. Jadi levelnya sebenarnya 4. Tahu ada masalah, terus sadar. Saya bilang tadi tahu sama sadar kan level ini. Tidak selalu orang yang tahu itu terus sadar. Jadi terus bisa mencari solusi. Bisa mencari solusi itu dia dengan potensinya, dengan kapasitasnya dia mampu. Ini kalau ada masalah gini, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Terus mau dialog. Tidak menang-menangan sendiri dan akhirnya mau berjuang. Orang yang semacam ini berarti sudah naik ke level kesadaran kritis. Syaratnya 2. Yang pertama, menegaskan diri untuk tidak mau ditelan oleh sistem yang menindas. Kemudian berusaha untuk ganti sistem yang menindas dengan sistem yang lebih adil. Orang yang semacam ini berarti punya kesadaran kritis. Tidak manut saja dengan situasi-situasi yang terjadi. Jadi kalau yang pertama tadi pasrah saja terhadap masalah, kalau yang kedua tadi menggeser fokus, mencari kambing hitam, namanya orang naif, kadang malah nambah masalah baru. Kalau yang ketiga ini kesadaran kritis. Tahu ada masalah,
Mau membahas, mau dialog, mau merundingkan, terus menemukan solusi, terus mau aksi. Kalau yang naif tadi levelnya berhenti pada dialog debat. Kalau waktunya rapat semangatnya luar biasa, waktunya kerja hilang semua. Nah, itu belum masuk kesadaran kritis, masih kesadaran naif. Jadi untuk tadi mengatasi problem penindasan yang menghalangi terwujudnya pendidikan yang kritis, bangunan kesadarannya harus naik level. Dari tidak sadar sama sekali naik ke kesadaran magis, dari kesadaran magis naik ke kesadaran naif, dari kesadaran naif naik ke kesadaran kritis. Kalau sudah nyampe di kesadaran kritis, orang akan mau berjuang untuk meruntuhkan sistem yang menindas tadi. Semakin banyak orang punya kesadaran kritis, ya semakin masif gerakannya, semakin mungkin perjuangannya sukses untuk mengubah sistem sosial yang menindas. Jadi caranya begini, tidak hanya debat diskusi, tapi ada kesadarannya, yo ada diskusinya, tapi ada keputusan yang dibuat dan ada tindakan yang dijalankan. Nah, ada kesadaran di luar tiga itu kalau menurut Freire lebih berbahaya, bahkan dibandingkan yang tidak sadar. Iya, kesadaran fanatik. Jadi ini menurut Freire, hati-hati, ini kesadaran di luar tiga struktur tadi tapi lebih mengancam. Kesadaran fanatik ini ada di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Orangnya ngerti ada masalah, ada problem, cuma ndak nyari solusi. Dia ngerti ada sistem yang menindas, tapi ndak cari jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Nyari penindas lain yang dia sukai dan dia fanatiki. Jadi yang ditekankan dalam kesadaran fanatik itu masifikasi. Nyari suara sebanyak mungkin agar tokoh yang dia fanatiki sekarang ada di atas. Jadi tujuannya apa? Menghancurkan penindasan, tapi akhirnya apa? Menggantinya dengan penindas yang lain. Ini nanti namanya kesadaran fanatik. Nyari massa sebanyak-banyaknya, dimanipulasi, difokuskan pada biasanya pemimpin dalam tanda petik yang karismatik. Karisma nanti bisa belajar dari Weber, yang dia nanti akan menggantikan penindasan lama. Kalau kalimatnya Freire, termasuk para pemimpin populis yang biasanya tampaknya revolusioner, kayaknya berapi-api, pemerintah sekarang rusak, pemerintah korup dan macam-macam. Terus ingin mengganti, cuma pada akhirnya yang terjadi ya dari penindas lama ke penindas yang baru. Kenapa bisa lahir ini? Karena fokusnya bukan pada sistemnya yang diubah, tapi hanya orangnya yang diganti. Kalau cuma ganti orang, hasilnya sama. Struktur dan sistemnya tidak berubah, ya penindasan tetap akan terjadi. Wong itu, penindasan itu terjadi karena struktur dan sistem. Nah, pertarungan antar jago, antar tokoh, masing-masing ingin ngangkat tokohnya, itu biasanya ada di level kesadaran fanatik. Saya tidak tahu cocok enggak dengan situasi Indonesia hari ini. Semoga tidak. Ada bedanya. Ya.
Disambung tadi tidak ada bedanya. Jadi kesadaran fanatik itu terus kesadaran orang. Yang tidak sadar bilangnya pokoknya kalau ganti orang ini semua masalah selesai. Atau kalau tetap orang ini semua masalah akan selesai juga. Ketika fokus ke orang per orang namanya kesadaran fanatik. Dan ini tidak akan mengubah apa-apa, percayalah, karena dunia sosial lebih ditentukan oleh sistem dan strukturnya. Makanya ada, kalau guyonan kan ada orang bilang Indonesia ini meskipun dipimpin malaikat, malaikatnya bisa ketangkep KPK. Kenapa? Sistemnya. Bukan karena dia ingin jelek, tapi dia tidak sadar mungkin ada apa, melu tanda tangan. Malaikat kan lugu, suruh tanda tangan, tanda tangan. Nanti jangan-jangan bisa tangkap KPK. Jadi yang masalah di mana? Di strukturnya, di sistemnya. Tidak ada gunanya diganti orangnya kalau sistemnya tidak berubah. Nah ini kesadaran orang, itu namanya kesadaran fanatik. Ya sistem itu sistem formal maupun sistem non formal. Sistem hierarki sosial yang tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu nanti alamat sudah. Penindasan pasti terjadi. Oke. Maka pendidikan itu kuncinya katanya Freire. Education does not change the world. Education change people. People change the world. Makanya tadi urusannya urusan kesadaran. Kok digarap orangnya Pak? Padahal yang masalah strukturnya. Ya, pendidikan tidak bisa langsung ngurusi dunianya. Pendidikan ngurusi orang-orangnya. Ya nanti orang-orang inilah yang mengubah dunia, yang ganti sistem, ganti struktur. Semakin banyak orang terdidik, semakin mungkin dunia berubah. Harusnya begitu. Di barat dulu ada fase namanya the rise of education. Bangkitnya pendidikan. Itu era-era ketika Renaissance mulai jalan. Dan mereka jaya menguasai peradaban. Sampai hari ini. Setelah sebelumnya Islam juga mengalami the rise of education di era Abbasiyah dengan Baitul Hikmahnya, dengan kajian-kajiannya termasuk dengan filsafatnya. Jadi itu yang berubah apanya orangnya. Manusialah yang mewarnai dunia. Jadi kita kan sering bilang pendidikan mengubah dunia. Enggak, pendidikan mengubah orang dan orang mengubah dunia. Fokusnya ke orangnya. Cuma sebelum segalanya harus pakai ini. Without a sense of identity there can be no real struggle. Tanpa adanya pemahaman terhadap siapa aku, siapa kita, tidak akan ada perjuangan yang sejati. Kamu memperjuangkan apa kalau kamu tidak kenal siapa dirimu? Tadi di depan dibilang pendidikan itu harus real. Ngomong hidupmu, memperjuangkan statusmu yang sejati. Tapi kalau identitasmu sendiri kamu bingung, siapa dirimu, posisimu apa, porsimu bagaimana, statusmu yang asli apa. Ya kalau kamu berjuang nanti tidak jelas memperjuangkan apa, ingin mewujudkan apa. Maka semuanya harus diawali dari sense of identity. Di sini filsafatnya main. Mengenali diri, ternyata kuncinya dari awal ada di sini. Kenapa orang tidak sadar? Karena orang tidak kenal siapa dirinya. Kenali siapa dirimu yang sejati, bukan dirimu yang palsu, yang dimanipulasi, yang ditindas. Dari situ akan lahir perjuangan. Without a sense of identity, there can be no real struggle. Terus, nah selanjutnya ini teori-teorinya, pendukungnya. Dari quotes, education does not make us educable. It is our awareness of being unfinished that makes us educable. Jadi pendidikan tidak membuat kita jadi masyarakat terdidik.
Tapi yang disebut masyarakat terdidik itu adalah kesadaran kita bahwa kita ini masih belum apa saja, belum pinter, belum paham, belum selesai. Rasa belum ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang yang terdidik, sadar diri. Banyak orang yang tidak sadar diri merasa dirinya sudah ngerti, sudah paham. Itu alamat dia belum terdidik. Orang terdidik itu rasanya kok belum, ya saya paham dikit ya Pak, tapi masih banyak yang saya belum paham. Ini cirinya orang terdidik. Biasanya orang yang sadar kayak gini terus tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak debat, tidak terlalu banyak yang jelek-jelek. Pokoknya dia ingin agar yang tidak selesai itu diselesaikan, yang unfinished dibikin finish. Jadi jadilah orang yang merasa unfinished, merasa belum. Sampean yakin Muslim? Insya Allah berusaha untuk jadi Muslim. Kata-kata berusaha itu menunjukkan bahwa aku sadar bahwa aku belum 100%, belum sejati. Masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum paham. Yakin mahasiswa, ya berusaha jadi mahasiswa yang baik. Yakin unfinished, yakin bahwa aku belum. Keyakinan bahwa aku belum itu menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan mengklaim kesempurnaan. Karena begitu kamu mengklaim dirimu sudah finish, sudah sempurna, kamu mandek. Tidak educable lagi. Kayak gelas berarti sudah penuh. Kalau sudah penuh tidak bisa diisi apa-apa lagi. Atau sebenarnya belum penuh tapi sudah kamu tutup. Kayak gelas ini mungkin masih bisa diisi, tapi karena sudah kamu tutup, ya sudah tidak mungkin tambah lagi. Apalagi dikurangi lagi. Jadi kalau dirunut dari awal tadi, kuncinya memang orang harus mengenali dirinya, kemudian memposisikan dirinya sebagai yang masih belum selesai, kemudian memperjuangkan statusnya agar tidak tertindas dan tidak ada struktur yang menindas, dengan jalan apa? Dengan jalan kritis. Kritis itu sadari ada masalah, dialogkan dan cari solusinya, kemudian perjuangkan agar solusi tadi bisa terwujud. Disitulah kita boleh ngaku sebagai masyarakat yang terdidik. Kalau hanya baca buku, kalau hanya posting status di Facebook dan di WA, masih belum. Masih sangat banyak yang harus dilakukan. Di Indonesia hari ini sebagian besar masih di level debat dan diskusi. Makanya apa-apa perbaikannya lama, diskusinya lama. Satu isu itu bisa 2-3 minggu. Tergantung ada isu susulan apa enggak. Kalau ada isu susulan biasanya ganti. Tapi kalau enggak ada, didawak-dawak terus lewat TV lah, lewat media, lewat itu. Kita enggak ada capeknya bahas isu. Kalau enggak ada isu nanti nyari-nyari isu, nyari foto-foto lama yang sekiranya bisa dibahas sekarang. Ya kan? Makanya kapan Indonesia jaya, kapan Indonesia bangkit. Kalau yang kecil-kecil enggak penting kita bahas semua. Kan tidak harus semua jadi tukang kampanye kan. Bahwa kamu mendukung A, mendukung B, monggo. Tapi kan sudah mereka punya tim kampanye sendiri. Kamu tidak usah ikut jadi tukang kampanye. Kerjakan yang lebih esensial, lebih penting. Banyak hal besar yang tertunda karena terlalu lama kampanyenya. Jadi tugas kita hari ini itu PR besar kita. Di segala bidang. Ya termasuk sepak bola, termasuk pendidikan, termasuk politik, termasuk mungkin ekonomi, termasuk sosial. Jadi jadilah orang-orang yang terdidik.
dengan ciri tadi. Terus, nah ini nasihatnya Freire. Education must begin with the solution of the teacher-student contradiction by reconciling the poles of the contradiction so that both are simultaneously teachers and student. Biasanya pendidikan itu diawali dari pembedaan siapa guru, siapa murid. Untuk melakukan kritisisme reformasi, boleh kita mengkritisi pengkutupan guru dan murid itu dengan memutar peran, mendialektikakan peran. Guru dan murid ini bisa ditukar-tukar. Guru bisa jadi murid, murid bisa jadi guru. Atau ketika seseorang ngajar, sebenarnya dia juga belajar. Ketika seseorang belajar, sebenarnya dia juga sedang mengajar. Jadi ini dua ini tukar. Tidak harus terlalu tegas siapa gurunya, siapa muridnya. Itu bisa membantu untuk menciptakan pendidikan yang egaliter tadi. Saya kayak gini, saya tiap Rebo malam Kamis ngajari kalian. Tapi jangan salah, seolah-olah kalian yang belajar, tapi sebenarnya yang paling banyak belajar itu saya. Makanya sing paling pinter tambah pinter tiap minggu ini aku asli nih. Jadi kalian malah cuma dengerin aja kan. Kalian mendengarkan itu kayak dosen-dosen yang nguji saya. Oke, ngomongnya Pak Faiz keliru apa enggak ini. Awas kalau keliru tak potong, tak masukin YouTube. Jadi ketika seseorang belajar, sebenarnya dia juga ngajar. Paling enggak ngajari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mengajar, sebenarnya dia juga belajar. Ada Guillaume yang bilang bahwa belajar paling baik itu dengan cara ngajar. Kalau enggak percaya, cobalah kalian bikin forum-forum sendiri. Forum belajar aja, nggak usah forum tinggi-tinggi. Kalau ngasih nama nggak usah tinggi-tinggi, nanti kalian sumpek sendiri. Pokoknya forum sinau bareng, belajar kelompok kayak anak SD itu aja. Cuma gantian ngajar. Siapa yang ngajar itu biasanya lebih pintar, paling menguasai masalah. Maka cara pendalamannya dengan ngajar. Karena belajar yang paling efektif itu mengajar. Jadi ilmu yang paling terserap itu kan ilmu yang dialami langsung. Nah, ngajar itu kan mengalami dan sekaligus mendalami ilmu. Kalau tidak ada temannya, ya di kamar sendirian. Kalau ada kaca, ngajari dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Biasanya lebih masuk sambil kamu ngajari dirimu sendiri tentang apalah yang itu. Itu lebih masuk dibandingkan kalau kalian secara tegas memposisikan saya yang ngajari kalian, kalian yang belajar. Nah ini manfaatnya kurang. Katanya Freire, campur aja. Guru yang baik adalah guru yang sekaligus murid. Murid yang baik adalah murid yang sekaligus guru. Kalau berarti apa? Orang yang ngajar yang terbaik adalah orang yang sekaligus bisa belajar. Dan orang yang belajar yang terbaik adalah orang yang dia sekaligus bisa ngajar. Teorinya itu. Dan teori terakhir dari Freire adalah tentang bahwa sebenarnya education is love. Ini kepotong. Pendidikan itu cinta. And love is courage. Dan cinta adalah keberanian. Jadi pendidikan adalah cinta, dan karena cinta adalah keberanian, maka pendidikan harus menjadi sesuatu yang berani. Berani mengubah masyarakat. Kenapa ada pendidikan? Karena ada cinta. Manusia mencintai dirinya, mencintai lingkungannya, mencintai perkembangan sosial di sekelilingnya. Dan cirinya cinta itu berani.
Jangan salah kalau ada yang menyatakan jatuh cinta atau bilang cinta tapi penakut. Penakut dalam hubungannya dengan cintanya tadi itu biasanya belum cinta yang beneran. Kalau sudah cinta itu nekatnya luar biasa. Berani dia, disuruh ngapain aja boleh, asal demi cinta. Biasanya tidur sore jam 8, disuruh apel jam 10 juga bisa. Cinta, kuat dan berani. Nah, pendidikan itu begitu. Jadi, education is love and love is courage. Dan cinta itu keberanian. Maka berarti apa? Pendidikan harusnya berani. Jadi pendidikan itu kan kesannya lembut, mewadahi, enggak, katanya Freire, dia juga harus berani. Kalau ada yang enggak beres ya dia berani nantang. Tidak cuma menjelaskan realitas tapi juga mengubah realitas. Maka sering saya bilang termasuk ngaji filsafat ini jangan sampai jadi education banking yang hanya menjelaskan realitas, kalian mengoleksi pengetahuan buat apa? Saya rekamannya lengkap loh Pak, sampai hampir 200, buat apa? Ngebak-ngebaki komputermu. Ya terkecuali kamu besok jadi dosen itu dipakai bahan ngajar, tidak masalah. Tapi yang lebih manfaat adalah seperti tadi, kontekskan itu untuk hidupmu. Ambil manfaatnya. Ghazali kan mengkritik orang-orang yang nyari ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu ya ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang tidak berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ilmu yang mungkin mentoknya hanya di kelas. Itu namanya ilmu yang mubadir. Jadi, dan ini berlawanan dengan hakikatnya ilmu. Kemuliaan ilmu itu ketika dia dipraktekkan, dijalankan. Maka pendidikan harus emansipatif. Pendidikan harus meningkatkan kualitas dirimu dan menyumbangkan maslahat untuk kehidupan sosial. Kalau tidak harus direformasi. Jangan sampai pendidikan hanya banking education tadi, cuma mewariskan pengetahuan, tapi juga harus membentuk cara berpikir yang dewasa, membentuk kehidupan yang lebih baik. Dan itu maunya Freire. Sampai nanti dia sukses jadi di banyak bidang dalam hal pendidikan, nanti dia dapat penghargaan dari UNESCO, dapat penghargaan dari banyak universitas, dapat gelar honoris causa. Dan ini terjadi tahun 70-an. Gagasan-gagasan ini ditelurkan. Berarti sebenarnya sudah kadaluarsa kalau saya ngomong hari ini. Cuma jarak antara gagasan itu diomongkan setelah beberapa puluh tahun sekarang, rasanya kok masih relevan. Sebenarnya yang saya omongkan ini bukan tidak disadari dan tidak diketahui oleh para praktisi pendidikan. Tapi kenapa menjalankannya susah? Karena semangat pendidikannya ternyata masih banyak yang banking education. Bukan lagi pendidikan yang membebaskan. Oke, saya kira itu malam hari ini. Paulo Freire dari Brasil. Minggu depan mungkin kritiknya lebih tajam lagi dari Ivan Illich yang punya konsep The Schooling Society, masyarakat tanpa sekolah. Padahal kalian sudah capek-capek sekolah sampai kuliah. Minggu depan tidak boleh sekolah sama Ivan Illich. Alasannya apa? Kita lihat minggu depan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.